Yo guys, balik lagi di channel Denong. Kali ini gua mau bahas lagi formasi dan taktik lengkapnya. Gue yakin banyak dari kalian yang ngerasa formasi 4-1-4-1 ngebosenin, kayak cuma buat bertahan doang kan? Tapi tunggu dulu bro, kalau lu racik dengan cara yang benar, formasi ini bisa jadi senjata paling berbahaya di eFootball 2026. Bayangin lu cuma pakai satu striker tapi bisa ngerusak shape lawan lewat dua AMF yang aktif banget di tengah. Lawan lu bakal bingung, mau jaga tengah, kebuka di sayap. Jaga sayap, AMF lu yang masuk menusuk. Nah, di video kali ini gue bakal tunjukin racikan dan taktik lengkapnya. Mulai dari posisi, build up, sampai gimana cara lu manfaatin dua AMF biar lawan auto panik. Jadi tonton sampai habis, karena gue jamin habis nonton ini, lu bakal mikir dua kali sebelum remehin formasi 4-1-4-1. Kalau lo lihat sekilas, formasi ini kelihatan defensif, tapi kalau lo paham cara mainnya, justru 4-1-4-1 itu formasi yang paling fleksibel dan stabil. Formasi ini punya struktur berlapis-lapis yang bikin lo bisa bertahan rapat, tapi juga nyerang lewat transisi cepat. Semua tergantung gimana lo manfaatin peran tiap posisi dari CB sampai CF. Jadi gua set formasi 4-1-4-1 gini bro. 2 CB, 1 destroyer atau perusak, 1 build up atau pembangun serangan, LB dan RB stay back, nggak usah sering maju biar aman. DMF gua pakai Anchorman, tugasnya nyapu semua bola liar depan kotak, terus 2 AMF, 1 hole player biar sering nyusup ke kotak, 1 lagi no play style buat link up antar lini. Di sisi sayap, LMF sama RMF gua pakai winger produktif. Mereka bantu suplai bola ke depan. Dan paling ujung ada CF goal poacher, tukang eksekusi, predator kotak penalti. Di fase awal serangan, lo bakal ngerasa formasi ini tuh stabil banget bro. 2 CB low, destroyer and build up, akan tetap stay di belakang. Sementara gelandang bertahan DMF lo jadi titik tumpu pertama saat lawan counter attack. Karena DMF lo itu jangkar sejati, dia bakal terus jaga area depan 2 CB. 2 fullback LB dan RB lo dikunci bertahan, maka build up bakal banyak lewat DMF dan 2 AMF. AMF hole player bakal sering turun ke ruang antar lini buat nerima bola dari DMF, lalu langsung oper ke sayap atau CF, sementara AMF no play style-nya jadi pengatur tempo, dia yang jaga ritme biar bola nggak keburu hilang. Nah, biar formasi ini hidup, gue pakai 2 set taktik yang saling nyambung. Taktik menyerang 1 dan 2, gua set instruksi menyerang kedua AMF. Jadi, build up-nya lewat tengah, 2 AMF ini yang atur tempo dan kasih umpan terobosan ke striker. Dengan instruksi ini akan lebih banyak kombinasi pendek, through ball, dan penetrasi dari zona antara lini. AMF jadi playmaker utama, CF menerima pas di kotak.
Kemudian taktik bertahan 1. Gua set instruksi target serangan balik ke Chief, biar begitu dapat bola langsung bisa counter cepat. Jadi saat mendapat bola, instruksi mengarahkan serangan langsung ke CF untuk memanfaatkan run poacher. Cocok kalau CF cepat dan bisa finish dari peluang tunggal. Dan taktik bertahan 2, gua atur lini dalam ke DMF. Efeknya tim jadi lebih rapat, lawan susah banget tembus dari tengah. DMF akan selalu turun menutup area di depan backline. Mari kita bahas detail gameplay dan peranan setiap pemain di formasi ini. Dua CB ini punya peran yang vital banget, bro. Karena cuma ada satu DMF di depan mereka, otomatis mereka harus punya keseimbangan antara agresif dan sabar. CB perusak tugasnya simple, rusak build up lawan, dan jangan kasih napas ke striker. Biasanya gua taruh di sisi yang lawan sering nyerang, biar dia bisa langsung cut off passing line. Sedangkan CB build up tugasnya beda banget, bro. Dia bukan cuma jagain area, tapi juga mulai build up dari bawah. CB build up atau pembangun serangan lebih tenang dalam kontrol bola, dia bisa jaga tempo dan buka jalur serangan baru. Posisi selanjutnya ada dua defensive fullback. Karena formasi lo cuma punya satu DMF jangkar, dua fullback ini wajib stay low untuk bantu nutup ruang di sisi sayap. Mereka nggak overlap, tapi posisi mereka selalu ready buat counter press kalau bola hilang. Dengan dua defensive fullback, backline lo jadi garis 4 yang solid banget. Begitu lo kehilangan bola atau CB lo nggak berada di posisinya, mereka langsung mundur cepat dan menutup ruang yang ditinggalkan tersebut. Itulah kenapa 4-1-4-1 dengan dua defensive fullback jarang sekali bocor lewat sisi luar, apalagi kalau timing pressing lo bagus. Depan mereka ada DMF jangkar, tugasnya nyapu semua bola liar depan kotak. Peran kuncinya memotong serangan lawan dan mendistribusikan bola ke AMF. Dengan taktik bertahan 2 memusatkan lini dalam ke DMF jangkar ini, maka dia akan jadi first line penyaring. Di posisi selanjutnya ada dua sayap produktif di kiri dan kanan. Mereka adalah mesin transisi dan pemecah struktur lawan. Dua pemain yang bikin formasi ini nggak cuma solid, tapi juga tajam. Peran mereka lebih ke membuka ruang, nyerang dengan timing, dan nyiptain peluang buat AMF and CF. Mereka nggak nunggu bola di garis sayap kayak winger klasik, tapi aktif cari posisi terbaik buat masuk ke kotak penalti. Karena gue punya dua IMF, whole player dan no play style, kombinasi mereka sama winger ini gila banget. Begitu bola lo kuasai, dua winger langsung naik. Karena lo pakai back sayap bertahan, mereka punya ruang bebas di sisi luar tanpa takut bentrok posisi.
Jadi, meskipun cuma satu striker di depan, dua winger ini ngasih efek seolah lo main dengan tiga penyerang. Posisi selanjutnya ada dua IMF, Whole Player dan No Play Style. Dua pemain ini bukan cuma pemain tengah menyerang, tapi pengatur arah permainan, pemicu transisi, dan konektor utama antar lini. Ini bikin sistem 4-1-4-1 lo unik banget karena bisa berubah dari formasi bertahan jadi mesin serangan berlapis. Mereka ini kayak duet otak di lini tengah, Whole Player, pembongkar ruang, No Play Style, pengatur ritme dan link antar pemain. Whole Player itu tipikal pemain yang selalu nyari ruang di belakang DMF lawan. Begitu tim lo dapat bola, dia langsung naik nyari ruang buat passing atau finishing. Dia jadi pemain pertama yang nyerang area antara DMF dan CB lawan, buka jalur buat CF supaya nggak dipres sendirian, dan kadang masuk ke kotak penalti buat finishing. Bisa dibilang, Whole Player itu shadow striker. Kalau Whole Player itu dinamis dan agresif, No Play Style justru tenang dan fleksibel. Ibaratnya Whole Player itu peluru, No Play Style itu pistolnya. Karena nggak terikat gaya main tertentu, dia bisa jadi playmaker pas build up, bisa bantu press kalau bola hilang, bisa juga jadi link ke winger lewat umpan diagonal, dan bisa jadi finisher sekunder. Duet dua IMF ini bekerja secara alami banget karena sifat mereka saling melengkapi. Jadi saat bola jalan, yang satu bergerak tanpa bola, yang satu mengatur arah bola. Jadi bro, dua IMF di formasi ini itu bukan cuma tambahan pemain tengah. Mereka otak yang ngebentuk ritme permainan lo. Satu bikin pergerakan, satu kasih arah. Dan kalau timingnya pas, lo bakal punya serangan tengah yang rapi, tajam, dan gak bisa ditebak. Dan di posisi paling ujung ada CF Goal Poacher, tukang eksekusi, predator kotak penalti. Di formasi ini, cuman ada satu striker utama. Dan itu artinya lo butuh pemain yang punya insting pembunuh tinggi banget. CF Goal Poacher lah jawabannya. Perannya bukan buat build up, tapi buat mengakhiri serangan. Dia nggak banyak turun, nggak ribet bawa bola. Tugasnya cuma satu, temukan ruang, tembak, dan bikin gol. Karena dia sendirian, positioning and movement jadi kunci. Dia sering menyelinap di antara dua CB lawan, nunggu momen buat cut atau terima true pass. Ibaratnya poacher itu bukan nembus tembok, tapi nyari lubang kecil di tembok buat nyusup dan nyetak gol. Jadi bro, di formasi 4-1-4-1 ini, striker lo cuma satu, tapi nggak pernah sendirian, karena dua IMF dan dua winger terus kasih support tanpa henti. Tugas dia simple, jangan banyak gaya, cukup satu sentuhan, satu gol. Jadi goal poacher sejati itu nggak butuh banyak bola. Dia cuma butuh satu momen. Jadi itu dia formasi 4-1-4-1 versi Denong.
Formasi yang bisa lo pakai buat kontrol tempo, lawan pressing, dan tetap punya daya ledak tinggi di depan gawang. Kalau lo suka main taktis dan gak asal spam umpan, formasi ini bakal jadi senjata lo buat naik divisi. Gua Denong bro, pamit dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan racikan formasi, strategi, dan gameplay lainnya di eFootball 2026 Mobile. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay tactical, stay calm, and always play smart.